Iya, gue minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Sebelum Mr. K mulai ya, Mr. K pengen ngucapin selamat tahun baruan di 2024. Tergantung konten ini rilisnya kapan sih. Pada kesempatan kali ini ya, melihat apa yang terjadi pada chapter 1103, di mana secara mengejutkan Kuma pergi ke Egghead. Walaupun secara harfiah harusnya Kuma udah gak punya insting sebagai manusia lagi, re. So, Mr. K di sini mau membahas kemungkinan Dr. Vegapunk memang tidak sepenuhnya menghapus, melainkan ada tindakan lain yang ia lakuin kepada Kuma atau Seraben. Mungkin terdengar kontradiksi dengan konten sebelumnya, tapi ingat ini sama aja 3N alias ngobrol ngalor ngidul, dimana Mr. K bisa ngomongin apapun sesuka hatiku. Oke, back to topic. Dr. Vegapunk melakukan hal itu ya, re, sebagai kunci terakhir dalam upayanya menghadapi skenario terburuk. Lalu, apa yang dilakuin Dr. Vegapunk ini terhadap Kuma di saat terakhirnya? Dan mengapa bisa sangat mempengaruhi tindakan Kuma saat ini? Sebelum benar-benar ngejawab, jangan lupa like-nya, re. Oke, like Anda itu berpengaruh dalam the storytelling will continue. Let's go! Dr. Vegapunk dan upayanya menyelamatkan Kuma. Sebelum membahas lebih jauh, kita breakdown sedikit soal proyek Dr. Vegapunk dan Kuma terlebih dahulu. Sebenarnya gak ada yang salah mengingat Dr. Vegapunk mau membantu Kuma menyembuhkan Bonnie itu secara cuma-cuma, asalkan Kuma bersedia dijadikan role model dalam pembuatan pacifista. Tapi semua berubah ketika negara api menyerang. Ketika Saturn ikut campur di dalamnya, re, maksud Mr. K. Kuma seharusnya sudah dihapus kepribadian atau sifat manusiawi dalam dirinya. Sebagai ketentuan kalau kesembuhan Bonnie memang benar-benar diizinkan oleh pemerintahan dunia. Tercatat ya, Kuma bukan lagi manusia sejak sehari sebelum insiden Marineford War. Nah, ketika akan dihapus ingatan dan kepribadian inilah ada hal menarik di dalamnya, re. Dr. Vegapunk rupanya belum benar-benar menyerah pada harapan ingin membuat Kuma tetap sebagai manusia. Namun di satu sisi tetap menyenangkan pihak pemerintahan dunia. Alhasil di chapter 1102 lalu ya, Dr. Vegapunk mengungkapkan bahwa ia bisa membagi pikiran Kuma ke dalam dua kondisi, yakni antara sadar dan tidak sadar. Rencana ini ditolak habis-habisan, mengingat Saturn meyakini itu bukan sesuatu hal yang dapat diwujudkan, serta Dr. Vegapunk akan menerima hukumannya semisal melanggar. Saturn yakin ia tak bisa dibohongi, mengingat rekam jejaknya sebagai sesama ilmuwan. Apa yang dikatain Saturn ya, jelas gak bisa kita jadikan sebagai patokan, re. Kenyataannya Dr. Vegapunk memang dapat mewujudkan berbagai hal yang sempat dianggap tidak mungkin sebelumnya, bahkan oleh pemerintahan dunia. Si Saturn sang paling ilmuwan aja ya, Mr. K yakin ilmunya gak sehebat Dr. Vegapunk. Maka ya, kesempatan Dr. Vegapunk untuk tetap bohongin Saturn dan Gorose lainnya ya masih sangat terbuka lebar. So, Mr. K punya keyakinan walau proyek memisah kesadaran ditolak mentah-mentah, Dr. Vegapunk tetap menjalankan hal ini namun dengan metode yang berbeda. Hasilnya juga tidak bisa sepenuhnya sempurna. Apa yang dilakuin Dr. Vegapunk? Kita akan menjawab di poin pembahasan selanjutnya. Theseus Paradox. Buat meyakinkan teori ya, kita perlu kenalan sama suatu paradoks yang kebetulan mirip sama kondisi Kuma saat ini. Emang kondisi Kuma saat ini gimana emangnya, Mr. K? Ya, Mr. K jawab ya, walaupun sifat dan kepribadian Kuma telah dihapus, secara mengejutkan ya, Kuma seolah masih memiliki kehendak, yang dimana kehendak itu pergi kemari jua. Sampai di chapter terbaru ya, 1103, Kuma malah sampai di Egghead Island. Fenomena apa yang sebenarnya terjadi nih? Inilah saatnya kita mengenal sesuatu yang disebut Theseus Paradox. Apa isi paradoks ini dan kenapa bisa cocok sama apa yang dialami Kuma? Theseus Paradox mengacu pada sejarah mengenai kapal Theseus. Kapal yang dalam sejarah mitologi Yunani kuno membawa Theseus berhasil mengalahkan Minotaur. Kapal ini pun cukup terkenal dan selalu digunakan selama bertahun-tahun lamanya. Tetapi ya, yang namanya suatu barang, apalagi kapal kan, butuh yang namanya perawatan sampai pembaruan. Begitupun kapal Theseus, ia harus dirawat, sehingga dalam beberapa tahun ya, kayu di kapal ini perlahan satu persatu diganti dengan kayu yang lebih baru. Sampai di suatu waktu, seluruh bagian kapal ini semuanya diisi sama kayu baru, tak tersisa sedikit pun kayu yang lama. Maka sebuah pertanyaan pun muncul. Apakah kapal ini tetap layak disebut sebagai kapal Theseus atau ini udah bukan kapal Theseus?
Jawaban dari pertanyaan filosofis ini pun beragam dan gak mungkin Mr. K jelasin semuanya di sini, Rek. Nanti malah jadi filsafat. Mr. K bakal kasih jawaban yang menurutku relevan aja buat mendukung teori dalam pembahasan kali ini. Yani, jawaban yang menegaskan bahwa nilai esensial suatu barang dapat dilihat dari bagaimana sifat barang itu, fungsi maupun penggunaannya. Mau perubahan apapun yang terjadi, suatu entitas akan selalu identik walaupun seiring berjalannya waktu. Kapal Theseus ya, tetaplah kapal Theseus selepas seluruh bagiannya udah diganti. Namun nilai sejarah atau track recordnya lah, serta fungsi kapal ini tetaplah sama. Nah, apa yang membuat Mr. K berpikir jawaban ini sangat relevan pada kondisi Kuma? Ya, karena pada dasarnya hasil eksperimen Vegapunk yang menjadikan Kuma sebagai role modelnya. Salah satunya Seraphim ya, rupanya masih punya kepribadian dari individu yang di-cloning. Ini terbukti pada Seraphim Snack yang kita tahu sendiri sangat mirip buah Hancock. Memang benar ya, itu cuma senjata dengan wujud buah Hancock. Tapi kita membicarakan Dr. Vegapunk, Line Effector, DNA dan semacamnya yang udah melampaui pemikiran manusia di dunia One Piece secara umum. Alhasil, walaupun Seraphim telah diatur dengan konsep hierarki komando, hal ini terabaikan ketika Luffy meminta Seraphim Snack berhenti. Kenapa demikian? Ya karena eksistensi buah Hancock tetap ada pada entitas baru seperti Seraphim Snack. Gimana? Menarik kan? Oh, udah emang ada aja lah nyocokin berbagai hal di One Piece dengan segala bidang keilmuannya, Re. Kuma masih hidup. Oke, kita udah paham sama kasus yang terjadi pada Seraphim Snack dan gimana Theseus Paradox bekerja. Sekarang kita coba membongkar fenomena pada Kuma. Pada dasarnya, Dr. Vegapunk memang telah menghapus sifat manusiawi pada Kuma. Tapi kita nggak boleh lupa ya, banyak bagian dari Kuma yang telah diteliti dengan sangat hati-hati oleh Dr. Vegapunk. Lantaran sejak awal, Dr. Vegapunk udah sangat amat penasaran sama tubuh Kuma yang adalah seorang ras bukaner keturunan raksasa. So, ada kemungkinan besar rencananya memisah kepribadian yang ditolak oleh Saturn diganti oleh Dr. Vegapunk dengan berusaha membiarkan sifat manusiawi maupun kepribadian dari Kuma jadi tak hilang sepenuhnya sebagai perwujudan dari Theseus Paradox. Kapan Dr. Vegapunk menerapkan hal ini? Ya jelas ketika operasi penghilangan sifat manusiawi Kuma, Re. Dr. Vegapunk berupaya agar sisa-sisa Kuma masih tetap ada untuk kemudian diimplementasikan kepada Seraphim Sbir. Yaps, Seraphim yang punya wujud seperti Kuma. Again ya, dalam paradoks ini, serta keinginan untuk memisahkan kepribadian Kuma, kita harus menyadari Seraphim Sbir pun telah menjadi Kuma secara gak langsung. Bedanya, ia tetap Seraphim, sedangkan Kuma tetaplah Kuma. Bisa K bedah satu-satu dah, biar kita gak bingung nih. Seraphim Sbir terlebih dahulu. Kalian tahu nggak, di chapter 1062, Seraphim Sbir itu bermasalah dan ingin dikembaliin ke Egghead bersamaan dengan misi membunuh Dr. Vegapunk. Memang benar ya, entitas terbaru Seraphim Sbir telah ada, tetapi karena sejatinya tetap Kuma, mau gimana pun wujudnya, ia tetap tidak akan bertindak pada sesuatu yang buruk. Inilah mengapa Seraphim Sbir bermasalah. Egonya kemungkinan terhubung dengan Kuma yang asli. Cuman ya tetap, di satu kesempatan lain, Seraphim Sbir tetap menjalankan tugasnya kok. Begitupun dengan Kuma yang asli. Sifat manusianya memang hilang, tetapi tidak dengan insting serta kasih sayangnya terhadap Bonnie. Wah, goosebump nih. Ia tetap ada di sana, menyayangi Bonnie dengan caranya sendiri. Ini juga terlihat dalam tindakan Kuma, ia datang kemari juga. Karena sepertinya ia mengetahui sempat ada jejak Bonnie di sono, ataupun sebagai bentuk perlawanannya kepada pemerintahan dunia, sampai akhirnya ia tiba ke Egghead Island. Lagi-lagi karena keinginan dan sifatnya sebagai ayah untuk melindungi Bonnie hingga ke titik darah penghabisan. Kapal Theseus tetaplah kapal Theseus sekalipun seluruh bagiannya sudah diganti. Kuma tetaplah Kuma meskipun berbagai ujian berat telah menghapus jiwa manusianya, tetapi tidak dengan jiwa Kuma yang sesungguhnya. Oke, sebelum Mr. K benar-benar mau tutup pembahasan terkait video ini, apakah dengan clue ini ya, ada kemungkinan Kuma dapat diselamatin? Jawabannya ya sangat mungkin. Proyek pemisahan kepribadian Dr. Vegapunk bisa jadi benar dilakukan olehnya dengan cara yang bisa menuruti perintah ada di Seraphim Sbir, sedangkan yang bergerak sendiri ada di Kuma yang asli. Semisal jika diperlukan, Dr. Vegapunk hanya perlu menyatukan dua sisi yang terpisah ini. Lagi pula sebagai catatan, di chapter 1102 juga, Kuma bilang ya, bola ingatan yang ia keluarkan hanyalah salinan ingatan. Berarti tak sepenuhnya ingatan Kuma menghilang, Re. Apalagi Dr. Vegapunk udah 2 tahun meneliti hal ini.
Semua tergantung Dr. Vegapunk. Apakah ia menemukan sesuatu agar bisa mengembalikan Kuma selama eksperimennya ini? Ya, semoga aja, Rek. Siapa tahu Kuma bisa jadi kunci terakhir yang disiapin Dr. Vegapunk atau kartu as lah. Kita nantikan aja ya ke depannya chapter terbaru kayak gimana. So, gimana menurut kalian soal apa yang terjadi pada Kuma? Monggo sampaikan di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di kesempatan lainnya, oke? See you next time. Adi Zekaramelo, stay safe everyone. Salam Animedia.